Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fala Prasetyo. Saya mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, jurusan Sistem Logistik, kelas Logistik C. Dan kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya disuruh memilih PT BUMN dan jelaskan bagaimana sih cara PT BUMN yang saya pilih ini menghandle sumber daya manusianya. Dan yang saya pilih adalah PT Sarina. Kenapa saya pilih PT Sarina? Karena PT Sarina menurut saya unik ya, unik untuk diulik. Karena mungkin orang jarang tahu PT Sarina adalah PT BUMN, setengah negara, setengah Indonesia. Setengah swasta, sorry. Dan PT Sarina, dan sebelum saya masuk tentang manajemen sumber daya manusianya, saya akan menjelaskan sejarah ya, sedikit sejarah tentang PT Sarina. PT Sarina merupakan mall pertama dan gedung skyscraper pertama atau gedung pencakar langit pertama di Jakarta. Dibangun pada tahun 17 Agustus, pas ulang tahun Indonesia, 17 Agustus 1962. Dan Indonesia percaya kalau departemen store Sarina akan menstabilkan harga dan tetap terkontrol harganya. Karena Pak Soekarno melihat sudut pandang beliau tentang negara-negara kapitalis, komunis kapitalis, termasuk Moskow, Warsaw, Prague. Dia membuat mall di negara-negara komunis tersebut, yang sekarang bukan negara komunis lagi. Oke. Apa ya tentang Sarina ya? Sebenarnya sulit sekali mencari data tentang sumber daya manusia PT Sarina ya. PT Sarina. Oke, mungkin saya akan menjelaskan tentang perekrutmen manajemen operator mall Sarina ini. Menurut saya sih basic ya, karena operator mall nggak seperti perusahaan BUMN yang lain, operator Telkom, PLN membutuhkan banyak karyawan tetap loh. Tapi kalau Sarina ya, mungkin kalau misalnya cuma di manajemennya atau operatornya paling yang karyawan tetapnya cuma teknisi, terus orang admin, orang HRD. Ya paling ini menurut basic manajemen sumber daya manusia ya rekrutmennya simple ya paling ya. Karena perusahaannya juga sangat kecil dibanding perusahaan BUMN yang lainnya seperti ya contohnya seperti PLN atau Pertamina, PT KAI dan lain-lainnya. Mungkin bisa mengirim CV lewat email atau surat, dan bila CV-nya diterima dipanggil untuk wawancara, dan bila memenuhi syarat akan ditempatkan sesuai kriterianya, sesuai background pendidikannya atau background calon karyawan tersebut. Paling sih gitu. Tapi kalau kadang orang suka bingung bagaimana sih mall mencari sumber daya manusia sebanyak itu. Kayak contohnya security loh. Security misalnya kalau mall besar ya. Kalau Sarina juga termasuk besar ya, mall besar ya. Nggak maksudnya mall nggak terlalu besar tapi mall yang lumayan besar. Dia menempatkan security-nya di tiap-tiap sudut. Apalagi semenjak kejadian 14 Januari 2016 pemboman Sarinah di pos polisi itu. Akhirnya security mengetatkan keamanannya ya. Jadi saya terakhir ke Sarinah tuh tiap sudut dia ada security. Di parkiran tuh biasa bisa sampai ada 5. Di pintu masuk tuh ada 2, pintu keluar ada 1. Dan di mall, di setiap sudut mall tuh pasti ada. Di sudut mall tuh pasti ada 1 satpam yang berpatroli dan memberikan pelayanan kepada customer atau pengunjung mall ya, bila mau nanya ada yang tidak diketahui. Misalnya nanya, "Pak, ini di mana? Pak, itu di mana?" ya.
tentang customer service lah. Dan biasanya security dan cleaning service perusahaan-perusahaan besar sekarang pun, nggak hanya PT Sarina, dia sudah tidak lagi meng-hire karyawan tetap untuk dijadikan cleaning service dan security. Biasanya perusahaan-perusahaan tersebut untuk menghemat biaya juga dan membuka peluang bisnis baru kepada orang-orang yang membuka jasa penyediaan cleaning service dan security mungkin ya. Sekarang perusahaan tersebut menyewa ke perusahaan jasa penyedia cleaning service dan security. Jadi perusahaan tersebut job desk-nya dia mencari sumber daya manusia yang mau dan bersedia menjadi security dan cleaning service. Dan di situ dia punya training service-nya, punya tempat trainingnya, di training dulu berapa bulan, apakah dia kuat atau tidak, dan diajarkan tentang kalau security lebih agak lama ya dibanding cleaning service. Kalau cleaning service biasanya nggak nyampe sebulan kok. Anda langsung bisa ditempatkan yang dituju oleh penyedia jasa tersebut. Dan itu menghemat biaya. Kenapa? Karena kalau kita menyewa karyawan tetap itu butuh biaya-biaya tunjangan begitu. Tahu lah, kayak tunjangan hari raya contohnya yang pasti tiap tahun tuh harus dikasih. Terus tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan buat anak, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dan bila mana kalau security kan kita membutuhkan banyak ya. Banyak. Kalau apalagi mall loh. Terus cleaning service, apalagi cleaning service. Tiap lantai pasti ada setidaknya 3 tim atau 4 tim cleaning service yang menjaga di daerah di pos-posnya dia. Dan itu satu timnya juga setidaknya at least 3 orang kan. Dan di situ perusahaan kalau cuma menyewa dari perusahaan penyedia jasa cleaning service itu akan memotong biaya-biaya tersebut. Jadinya ya perusahaannya akan lebih untung dan tidak mengambil resiko bila mana karyawan tersebut ingin menaikkan gaji misalnya dan perusahaan operator tidak mau karyawan tersebut dinaikkan gajinya karena tidak sesuai. Ya emang gajinya mentok segitu misalnya. Kita tidak mau mengambil resiko terus mogok kerja dan kita bisa rugi. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan nggak hanya mall ya kan, saya bilang perusahaan tersebut menyewa ke penyedia jasa cleaning service dan di situ penyedia jasa yang menggaji dia, yang memberi tunjangan dia, dan kita hanya menyewa ke penyedia jasa cleaning service. Oke, menurut saya sih itu yang bisa saya tambahkan karena kenapa saya bisa bilang kayak gini karena tante saya dia mempunyai bisnis penyedia jasa cleaning service, mempunyai berapa karyawan ya saya lupa karena dia selalu menang tender dan tante saya fokusnya di airport, kalau nggak salah di terminal 3 Suta ya kalau nggak salah ya, dan di airport di daerah-daerah Makassar, di daerah Lombok, di Kalimantan kalau nggak salah ada, di Bangka banyak deh tante saya, dan saya tahu dan oleh karena itu saya bisa memberitahukan Anda tentang informasi ini karena tante saya menjalankan bisnis penyedia jasa cleaning service dan anaknya sekarang menjalankan bisnis penyedia jasa security. Oke, menurut saya situ yang bisa saya sambungkan ya dengan PT Sarina Mall, operator mall, PT Sarina, operator Sarina Mall, yang ternyata Mall Sarina itu perusahaan BUMN. That's it. Itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah informasi.
dan akan saya tutup perbincangan siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.